Nah, sebelumnya dagingnya kita cuci ya teman-teman. Pastikan untuk mencuci ayamnya kita cuci sampai benar-benar bersih teman-teman. Kayak gini ya teman-teman. Oke, kita cuci sampai darahnya itu nggak bersisa gitu teman-teman. Jadi kalau kita nanti angkat udah tiris semua gitu teman-teman. Cuci sampai bersih. Nah, buat kepalanya aku nggak suka kepala teman-teman, jadi kepalanya nggak aku gunain, nanti aku kasih sama kucing aja dia. Nah teman-teman, ini nih yang paling unik nih. Nih aku suka nih bagian ini nih teman-teman. Aku dapat telur banyak teman-teman. Tuh teman-teman, ada yang belum ada cangkang dan ada satu yang sudah punya cangkang teman-teman. Nih ada telur di dalam guys. Tuh teman-teman, aduh lucu sekali teman-teman. Tuh nih kesenangan aku nih kayak gini dapat telur teman-teman. Telur ayam dari dalam perutnya itu. Kita cuci juga nih teman-teman. Nah, setelah itu kita sangrai deh teman-teman kelapa gongsengnya. Nih, kita sangrai teman-teman. Nih agak lama nih yang rangnya teman-teman. Kita gunain api yang sedang aja ya teman-teman. Berwarna kecoklatan. Biar dia merata masaknya. Oke. Setelah nanti kita sangrai, baru kita tumbuk deh teman-teman, menggunakan lesung atau kita giling pakai batu gilingan juga bisa ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kelapa gongsengnya sudah mulai kecoklatan ya. Sedikit lagi tandanya ini sudah matang teman-teman, udah bisa kita tumbuk. Oh, warnanya cantik sekali ya teman-teman, warnanya merata. Tuh, ini sudah sangat wangi teman-teman. Memang kita harus selalu mengaduk seperti ini teman-teman di gongseng, karena kalau kita nggak rajin mengaduk nanti matangnya nggak rata teman-teman, atau bahkan dia sebagian gosong sebagiannya lagi kurang matang. Jadi pas kita tumbuk itu nggak rata ya teman-teman, dan nggak akan wangi. Nah ini dia sudah mulai merata teman-teman. Setelah ini kita akan tumbuk teman-teman. Tuh. Nah teman-teman, setelah tadi kita sangrai kelapanya, sekarang kita tumbuk sampai halus ya teman-teman. Kita tumbuk sampai dia mengeluarkan minyak teman-teman. Jadi semakin dia berminyak semakin enak.
Nah, ini sudah mengeluarkan minyak ya teman-teman. Sudah mulai lembut. Nah, sudah mulai berminyak teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah bisa kita pakai ya Kak. Hai teman-teman, kali ini kita mau masak ayam merah ya teman-teman. Nih, ini semua bumbu-bumbunya teman-teman. Kali ini kita mau masak ayam merah di rendang ya teman-teman. Karena kalau ayam merah ini enaknya itu cuma di rendang teman-teman, karena badannya itu keras ya teman-teman, dagingnya. Nah, ini dia teman-teman bumbu-bumbunya. Kita siapkan cabai merah sesuai selera sih ya teman-teman. Kalau kita suka pedas, ini contohnya aku suka sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Terus 1 ruas jahe, setengah ruas kunyit. Kenapa kita pakai kunyit? Karena itu nanti membuat warnanya itu cantik teman-teman. Beda kalau kita nggak pakai kunyit. Tapi tergantung sih ya. Kalau teman-teman nggak suka boleh di skip. Nah, 1 ruas ini lengkuas, terus 4 butir bawang putih, 7 atau 8 bawang merah, sesuai selera juga sih, tapi kalau lebih banyak dia tuh lebih enak teman-teman. Terus 2 batang serai yang udah kita geprek ya teman-teman. Terus 4 atau 5 lembar daun salam. Nih, supaya wangi teman-teman. Nanti lengkuasnya juga kita geprek. Setelah itu kita siapkan kentang, kita siapkan ini apa namanya teman-teman, kelapa sangrai yang udah kita sangrai ya teman-teman. Terus inilah ayam merahnya teman-teman. Nah teman-teman, yang membuat aku tuh suka sekali sama ayam merah, setiap aku membeli ayam merah, aku tuh selalu dapat telur kayak gini teman-teman. Aku dapat berapa butir coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 5 butir pokoknya itulah teman-teman. Tuh aku tadi dapat di dalam perutnya teman-teman. Ini setelah aku cuci bersih ya teman-teman. Tuh ini dia ayamnya. Ini dia santannya teman-teman. Santan-santannya ini udah aku blender ya teman-teman. Karena kalau kita blender itu lebih banyak dapat santannya teman-teman daripada kita peras. Nah, santannya ini aku pisahin ya teman-teman. Ini santan kentalnya dan ini santan encer. Terlebih dulu kita pakai nanti itu santan encer. Dan terakhir kita gunakan santan kental. Ya teman-teman, bumbu-bumbunya. Oke, lanjut kita blender dulu ya teman-teman. Kita blender semua bumbunya ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ini semua bumbu yang udah tadi kita blender ya, teman-teman. Sekarang saatnya kita masukkan, teman-teman, semuanya. Nah, kita tumis ya teman-teman sampai dia betul-betul wangi teman-teman. Nah, jangan lupa kita masukkan ketumbar bubuk teman-teman, sedikit aja ya. Oke. Nih. Wangi sekali teman-teman. Tambahkan dikit lagi. Oke. Kita tumis sampai dia betul-betul wangi. Nah,
Ini sudah mulai sedikit wangi. Kita tunggu bentar lagi, baru kita masukkan ayamnya ya teman-teman. Wanginya. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau dia sudah wangi dan bumbunya sudah merata kayak gini, kita masukkan ayamnya teman-teman. Oke. Nah, kunci dari lembutnya ayam merah itu kita masukkan sendok teman-teman. Ya teman-teman. Nah, aku masukkan 2 sendok ya teman-teman. 2 sendok dan pastikan sendoknya besi teman-teman. Begini ya. Karena sendok itu bahan alami penghantar panas yang cepat teman-teman. Jadi kayak panasnya itu jadi bertambah gitu teman-teman dari si sendoknya ini. Nah, setelah kita masukkan sendok, kita tambahkan sedikit garam gini teman-teman. Ini untuk supaya ayamnya lembut juga teman-teman. Nanti terakhir kita baru icip rasa ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan garam, lanjut kita masukkan santan encernya teman-teman. Ini ya, ini yang pertama kali kita masukkan. Oke teman-teman. Nah, setelah semuanya bumbu masuk, kita tutup teman-teman. Ntar ya teman-teman, aku ambil tutupnya dulu. Oke, kita tunggu sampai. Hai teman-teman, nah ini dia rendang kita sudah hampir mau matang ya teman-teman. Tuh, jadi kita tunggu beberapa menit lagi sampai dia agak menyusut sedikit airnya guys. Tuh, enak sekali nih usus-ususnya. Udah lembut guys, tuh udah lembut tuh. Ini udah hampir matang ya teman-teman.